Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di mata kuliah di semester 5 ini, manajemen konstruksi ya. Baik, teman-teman mahasiswa, berikut saya kasih informasi tentang mata kuliah ini. Nah, pada mata kuliah ini adalah sesuai di silabus kita, adalah CEN 3106, dan untuk Merdeka Belajarnya ada 3063. Nah, ini beban kreditnya adalah 3 SKS ya, teman-teman. Ini ada mata kuliah di semester ganjil, khususnya semester 5. Kenalkan, nama saya, sudah ada yang tahu di pertemuan di semester sebelumnya, nama saya adalah Isnaini Julkarnain, STMT. Nah, berikut gambaran tentang mata kuliah manajemen konstruksi ini ya, teman-teman. Nah, ini manfaatnya ini bagi kita dan teman-teman mahasiswa dapat memahami aspek dalam manajemen konstruksi. Nah, mahasiswa dapat mengetahui standar mutu yang digunakan di proyek beserta pengendaliannya. Berikut deskripsi dari mata kuliah ini ya, teman-teman. Jadi di sini teman-teman belajar tentang berbagai metode dari daur hidup proyek, jenis kontrak kerja, ada struktur organisasi proyek, nanti ada penjadwalan, ada rencana anggaran biaya, ada pengelolaan sumber daya proyek, ini baik dari material dan tenaga, juga peralatan. Selanjutnya kita bisa belajar pengendalian dan pengukuran dalam proyek tersebut. Yang tidak kalah pentingnya ini adalah keselamatan kerja sebagai bagian dari proses kegiatan konstruksi. Nah, ini strategi perkuliahannya ya, teman-teman. Nah, jadi perkuliahan ini biasanya kita laksanakan sebanyak 14 kali pertemuan untuk tatap muka atau akses modul ya, karena ini dilakukan secara daring karena masih pandemi. Jadi metode perkuliahan ini 14 kali pertemuan baik akses tatap muka atau modul, dan 2 kali asesmen utama, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester ya, teman-teman. Nah, selama pandemi ini jadi kita menggunakan kombinasi modanya, ada moda daring dan luring. Nah, luring ini kita nanti mengikut kebijakan pemerintah. Jika diizinkan, nanti kita laksanakan dengan standar tertentu ya, dari kesepakatan atau ketentuan dari pemerintah. Nah, untuk full daringnya kita menggunakan LMS yang digunakan di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur ini adalah open learning. Untuk diskusi atau presentasi bisa menggunakan nanti via Zoom atau Google Meet sesuai keperluan ya, silakan. Nah, jadi strategi yang selanjutnya yang saya sampaikan adalah perkuliahan ini minimal teman-teman ikutin atau akses 85% ya dari total 14 kali pertemuan tersebut. Tetapi untuk yang asesmen utama, ujian tengah semester dan akhir semester wajib diikuti 100%. Nah, selanjutnya jika ada mahasiswa yang mengulang mata kuliah ini, saya wajibkan mengikuti semua proses perkuliahan seperti yang baru mengambil. Jadi tidak ada kompensasi tidak ikut belajar atau tidak ikut mengakses. Jadi tetap ikut perkuliahan seperti yang baru mengambil mata kuliah. Nah, ini ada asesmennya dari mata kuliah ini. Jadi tugas diberikan pada saat perkuliahan, dan ini wajib dikerjakan ya teman-teman, karena nanti ada poin atau bobotnya sendiri untuk kriteria penilaian tugas ini. Hasilnya harus dikumpulkan tepat waktu sesuai waktu yang ditetapkan. Nah, referensi yang saya pakai ada versi utama, diantaranya ada konstruksi project berdasarkan cost management, ada juga aplikasi manajemen proyek konstruksi, dan juga manajemen konstruksi secara umum. Selanjutnya kita biasanya juga di mata kuliah sebelumnya juga kita selalu mengupdate ya sumber-sumber lain, misalnya dari jurnal. Kalau konstruksi ini terkait dengan peraturan perundangan, biasanya kita update juga, kita sesuaikan dengan perundang-undangan yang terbaru, itu bisa kita akses di internet ya, terutama keterbaruan dari peraturan atau keterbaruan dari konstruksi. Jadi kita bisa akses lewat internet, baik dalam bentuk jurnal ataupun peraturan pemerintah atau undang-undang yang berlaku. Ini tertib, ini sama seperti sebelumnya ya teman-teman, sudah pernah dan ini sudah selalu diingatkan.
Jadi tata tertibnya sesuai dengan panduan akademik yang dirilis di UMKT, atau jadi ini juga jika kita laksanakan secara luring, nantinya jika ada izin sama 15 menit keterlambatan dipersilakan, tapi lewat 15 menit tidak dipersilakan mengikuti perkuliahan. Nah, karena ini kita akan laksanakan secara daring, jadi nanti jika ada presentasi atau diskusi secara Zoom atau Google Meet, nanti saya kasih keringanan atau toleransi keterlambatan untuk join itu 30 menit ya teman-teman. Lebih dari 30 menit tidak akan ada akses join. Nah, jika dalam pertemuan ada keterlambatan dari saya atau tidak ada kabar dari saya, silahkan nanti ketua tingkat, jika sudah tayang 15 menit tidak ada info dari saya, silahkan konfirmasi ke saya. Nah, ini wajib ya, meskipun daring juga berpakaian yang sopan dan rapi ya teman-teman. Nah, ini khusus ya kalau memang ada nanti kita pertemuan luring, sama seperti sebelum-sebelumnya jika kita laksanakan secara luring, tidak boleh menggunakan sandal atau sejenisnya, dan mengurangi pengoperasian alat komunikasi di saat perkuliahan. Jadi tidak ada juga ujian susulan jika tidak ada izin atau persyaratan yang mendukung, misalnya sakit ada surat keterangan dokter. Nah, ini karena kita secara daring nanti ya, umumnya nanti karena pasti pandemi, hadiran akan dibuka selama 6 hari ya. Jadi silakan akses mata kuliah ini sejak tayang selama 6 hari sampai 1 hari sebelum mata kuliah ini tayang lagi. Beda halnya nanti kalau kita lakukan ada presentasi, ada diskusi via Google Meet atau Zoom, nah itu absensinya kita laksanakan di saat presentasi tersebut. Ini tata tertib ya, saya rasa ini paham sudah ya teman-teman, karena sudah pernah kita laksanakan di semester sebelumnya. Nah, ini keterpilihan dari saya. Jadi sepertinya memang pembelajaran kita full daring ya teman-teman, karena belum ada kebijakan dari pemerintah. Ini pertama kehadiran. Ini kehadiran ada akses dari seluruh modul ya teman-teman. Modul plus asesmen adalah 10%. Ini tugas atau asesmen tadi ada bobotnya 30%. Ujian tengah semester ya teman-teman, ini wajib diikuti dengan bobot 30%. Dan yang terakhir adalah ujian akhir semester, juga 30%. Ini adalah bobot atau penilaian yang saya tawarkan di mata kuliah ini. Nah, jadwal perkuliahan ya teman-teman, itu baik jadwal perkuliahan, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, ini dapat teman-teman akses di sikat ya teman-teman, sikat UMKT ACID ya teman-teman, silahkan diakses untuk mata kuliah ini hari apa aja. Ini ada juga perubahan ketentuan ya. Nah, dari perubahan dan ketentuan dari pembelajaran ini bisa diubah ya teman-teman, kita sepakati antara saya dosen dan kalian sebagai mahasiswa. Ini kita sepakati, jika ada kesepakatan misalnya tadi kayak keterlambatan akses join karena jaringan bisa ditambah misalnya jadi 40 menit seperti itu, silahkan, tapi kita sepakati tidak berdasarkan pendapat atau permintaan satu atau dua orang, tapi kesepakatan dari seluruh mahasiswa. Nah, jika sudah disepakati, maka ini akan saya rilis kontrak pembelajaran ini dan ditandatangani ketua tingkat sebagai wakil dari teman-teman semua. Jadi tidak perlu semuanya ikut bertanda tangan, cukup ketua tingkat mewakili. Baik, terima kasih. Ini adalah gambaran tentang mata kuliah ini, manajemen konstruksi ini. Silahkan diakses ya teman-teman. Ini ada link open learning-nya. Ini saya share nanti di grup kita ya. Ini open learning-nya, silahkan diakses. Ini pertama link open learning yang UMKT ucm.ac.id ya teman-teman. Silahkan masuk mata kuliah ini, 3036 manajemen konstruksi. Nah, kalian kelas pagi, pilih yang kelas pagi. Nah, ini kode akses untuk masuk kelas pagi. Oke, terima kasih. Semoga informasi ini memberi gambaran tentang mata kuliah ini. Silahkan diakses modul pertama. Sampai jumpa. Kita diskusikan, silahkan diinformasikan. Bisa kita laksanakan via Zoom atau Google Meet. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
materi ini bisa tetap diakses secara daring via open learning ya teman-teman. Jadi pada pertemuan ke-6 kita sini membahas lanjutan dari pertemuan selanjutnya adalah tentang manajemen waktu. Kalau di manajemen produksi ini kita kenal istilah ada penjadwalan. Sama-sama kita simak ya. Ini ada beberapa teori kalangan di tahun 1992 pada proyek konstruksi yang memberikan bagian merupakan perangkat untuk melakukan aktivitas diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek dalam urutan serta waktu tertentu. Nah, di mana setiap aktivitas harus dilaksanakan agar proyek selesai tepat waktu dengan biaya yang ekonomis. Nah, jadi waktu ini terkait dengan segala aktivitas ada waktu tertentu, di mana setiap proyek pasti ada waktu yang ditentukan. Nah, ini tugasnya teman-teman ya. Dari awal pertemuan saya menganggap teman-teman di sini adalah seorang project manager. Nah, jadi ini ada gambarannya. Jadi seorang manajer proyek ini harusnya bisa menganggap penyerahan hasil tepat pada waktunya. Jadi dia mengacu pada schedule tadi, dia harus bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Nah, ini merupakan tantangan terbesar bagi seorang project manager. Dari mana? Di situ teman-teman pasti ada kendala mengenai isu jadwal ini. Ini sebab terutama terjadinya konflik pada proyek. Nah, khususnya biasanya ini terjadi pada paruh atau setelah perjalanan proyek. Biasanya ada kendala-kendala sehingga tidak bisa memenuhi jadwal. Nah, satu risikonya paling utama ini, waktu merupakan besaran yang paling tidak fleksibel. Kenapa? Setiap proyek waktu berjalan terus, sama seperti kita ini kuliah. Waktu kita berjalan terus dari pertemuan 1, 2, 3, 4 dan 5 akhir pertemuan 6. Jadi kita tidak bisa mundur ya. Begitu juga proyek, jadi berlangsung. Jadi kita selesaikan apapun yang terjadi pada proyek tersebut. Nah, pada jadwal tersebut jadi meliputi tenaga kerja, ada material, peralatan, keuangan, dan waktu itu sendiri. Nah, nanti kita bahas masing-masingnya, ada beberapa sub di pertemuan teman-teman. Nanti akan membahas masalah tenaga kerja, material, peralatan, ini ada keuangan, dan ini penjadwalan yang kita bahas sekarang. Jadi gunanya untuk mencegah kerugian dari seperti keterlambatan, pembengkakan biaya, dan perselisihan. Dan ini biasa terjadi ya. Kalau memang sudah tidak menjadwal pasti terlambat, ada pembengkakan biaya, biasanya untuk mengejar progres, mau tidak mau diadakan pekerjaan lembur. Nah, perselisihan ini biasanya terjadi antara owner dan rekanan atau dengan pihak ketiga yang kita sebut konsultan ya, pengawas. Jadi pengawas tetap menghapus sesuai jadwal supaya bisa tepat waktu, tapi kenyataannya tidak bisa tepat waktu. Jadi ada perselisihan misalnya. Oh, ini terlambat gara-gara lambat suplai material misalnya begitu. Ternyata ditanyakan ke material, ternyata ada cash flow yang tidak tepat. Jadi sehingga suplai material terlambat. Nah, ini manfaatnya ya penjadwalan proyek ini. Yang pertama ini bagi pemilik. Nah, jadi teman-teman bertanggung jawab sebagai project manager tadi kepada pemilik proyek atau pengguna anggaran. Nah, jadi pengguna anggaran harus tahu juga waktu yang dia siapkan atau yang ditawarkan. Jadi agar pemilik ini bisa mengetahui waktu mulai dan selesainya proyek. Nah, ini kesepakatan. Kalau sudah kita bahas ya, ada membahas masalah kontrak. Nah, di kontrak sudah direncanakan aliran kas. Jadi sistem pembayaran seperti apa, prestasi termin atau bayar 2 atau 3 kali seperti itu. Ada juga yang termin bulanan sesuai kesepakatan dengan program volume. Nah, yang terakhir ini evaluasi efek perubahan terhadap waktu
penyelesaian dan biaya proyek. Nah, biasanya kalau ada keterlambatan, biasanya biaya proyek pun akan membengkak atau menjadi resiko kontraktor atau pihak ketiganya. Jadi pemilik tidak mau tahu tepat waktu efek dari keterlambatan tersebut jadi tanggungan kontraktor atau pihak. Nah, ini bisa juga ini merencanakan dengan kas. Jadi kontraktor ini dengan schedule ini bisa tahu ada pekerjaan apa aja yang sudah dia kerjakan, sehingga dia bisa menyiapkan aliran kas atau rencana pembiayaan dari proyek tersebut. Nah, yang terakhir evaluasi efek perubahan terhadap waktu penyelesaian dari proyek. Nah, ini semakin cepat atau kita efektif menyelesaikan waktu pelaksanaan, biasanya biaya itu dapat kita maksimalkan. Jadi profit dari suatu proyek bisa kita maksimalkan karena kita seharusnya membayar orang atau pekerja misalnya 3 bulan, dengan kontrak kita misalnya 3 bulan, ternyata kita selesaikan dalam waktu 2 bulan setengah, kita ada keuntungan sekitar setengah bulan untuk bayar upah dan akomodasi. Jadi ada saving di situ, sehingga itu bisa kita pakai baik untuk keuntungan atau melanjutkan proyek setelahnya. Ini fungsi bagi kontraktor. Nah, yang terakhir ini ada fungsi dari schedule tadi atau jadwal adalah sebagai pengendalian. Ini ada 2 teori dari J. Doppler dan Imam Soeharto. Jadi menganggap penjadwalan atau schedule proyek itu adalah pengendalian berupa usaha yang sistematis. Nah, menentukan standar yang sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem informasi. Nanti sangat vital ya, sekarang kita juga sudah masuk di era digital, jadi sistem informasi ini sangat diutamakan. Ini membandingkan pelaksanaan dengan standar. Jadi biasanya ini standarnya ada di proyek itu ada RKS gitu kan, kita kontrak standarnya apa. Bisa juga menganalisis kemungkinan adanya penyimpangan antara pelaksanaan dan standar. Jadi karena penilaian tadi dia bisa jadikan sikap untuk mengambil tindakan perbaikan dan menentukan agar sumber daya digunakan secara efektif, efisien dalam mencapai sasaran. Jadi dia menganggap schedule itu adalah pengendalian. Jadi dia lebih kompleks ya, dari perencanaan, merancang sistem informasi membandingkan pelaksanaan dengan standar. Makanya kita proyekkan itu sudah ada standarnya yang kita ikuti di kontrak, sudah ada spesifikasi. Misalnya pekerjaan dinding, spesifikasinya adalah bata merah, di plaster, ya sesuai itu yang kita kerjakan. Lanjut. Jadi selanjutnya, menurut Doppler tadi, menentukan kesimpulannya menentukan sasaran, definisi bekerja, tentukan standar kriteria, yang menyusun sistem informasi, pemantauan, pelaporan hasil pekerjaan. Dan mengkaji dan menganalisis apa sesuai standar kriteria sasaran yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir tadi perbaikan. Yang fungsi utamanya dan tidak disimpulkan memantau dan mengkaji agar langkah-langkah kegiatan terbimbing ke arah tujuan yang telah ditetapkan. Ini bisa memantau apakah hasil kegiatan sesuai dengan standar atau patokan yang telah digariskan, memastikan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Kemudian waktu. Nah, di awal kita ada aktivitasnya apa aja, pengurutan aktivitas, estimasi sumber daya, ada durasi aktivitas, lalu pembuatan jadwal. Ini urutannya jika membuat jadwal ya teman-teman. Yang terakhir ada penilaian jadwal. Lanjut. Nah, ini jenis rencana kerjanya. Nah, awal kita bikin schedule sistem grafik atau diagram batang. Biasanya berbentuk diagram balok
aplikasi Microsoft Excel ada kita dengan Gantt chart, bar chart, schedule. Nah, ini yang umumnya teman-teman gunakan ya. Waktu teman-teman bikin proposal, mengajukan sesuatu, pasti umumnya menggunakan schedule dua ini. Bentuknya sangat sederhana, mudah dimengerti, sudah membuat atau direvisi, diperbarui. Nah, bisa juga langsung membedakan ada kegiatan yang telah atau belum dilaksanakan. Nah, bentuknya urutan status pekerjaan, biasanya tipe garis berdata. Biasanya ada skala waktu, ada yang berdata, horizontal, tergantung kita membuatnya. Biasanya dibuat ini panjang garis tebal dan akan lama atau durasi suatu aktivitas. Berikut kita lihat contohnya. Nah, seperti ini contoh sistem budget ya, batang. Jadi ada ini data pekerjaannya, misalnya pekerjaan persiapan, bagian fondasi, ada pasangan data. Nah, persiapan direncanakan di awal bulan. Kemudian dilanjut pekerjaan fondasi dan pasangan batu. Nah, jadi dia ini lebih sederhana ya. Ini teman-teman sudah familiar kita membuat schedule seperti ini. Mungkin ada mata kuliah lain yang membuat schedule pelaksanaan penelitian seperti ini. Nah, kita lanjut contoh selanjutnya. Nah, ini umumnya di proyek ya, teman adalah penjadwalan sistem berupa S. Ini adalah berupa presentasi. Ini menyatakan dalam persen dari awal kegiatan sampai selesai. Jadi disimbolkan dari 0% sampai 100%. Sama, tentukan target dari masing-masing kegiatan yang terlibat dalam proyek. Tentukan jadwal dan masing-masing kegiatan tersebut. Nah, tadi bisa dikembangkan ya dari angka budget tadi ke berupa S ini. Jadi teman-teman menganalisis waktunya menggunakan tadi budget tadi, baru dikombinasi dengan ini berupa S sehingga bobotnya terlihat. Nah, distribusikan bobot kegiatan secara merata dengan membagi bobot dengan durasi masing-masing kegiatan tersebut sehingga diperoleh bobot per satuan waktu. Itu tadi ada contohnya. Ini tahapan selanjutnya jumlah bobot distribusi secara kumulatif. Nah, dapat menuliskan hasil penjumlahan tersebut pada bagian bawah diagram batang. Buatkan titik pada diagram sesuai dengan nilai hasil penjumlahan untuk masing-masing waktu. Nah, ini bisa kita hubungkan nanti berupa S-nya yang sudah dibuat tersebut, maka diperoleh untuk kurvanya. Ini contohnya. Ini ada kegiatannya, kegiatan A sampai Y, total 100% bobotnya. Nah, ini kita bagi tadi durasi waktunya dari pekerjaan A sampai Y. Nah, ini bobotnya harus sesuai ya teman-teman. Nah, ini ada total dari pekerjaan di minggu pertama, minggu kedua. Nah, ini kumulatif, jadi ini bisa masuk turun ke bawah. Nanti ini ditambahkan ini turun ke sini. Di sini, ini ditambahkan ini turun ke sini. Jadi bobotnya 100. Tapi bukan dulu durasinya ini. Bisa menggunakan metode tadi, metode bar chart tadi. Lalu di kasih budgetnya setelah ditentukan durasinya per pekerjaan. Ini kombinasi dari budget tadi dengan berupa S. Ini adalah untuk rencananya. Silakan. Saya mau tanya, kalau misal pas di proyek ada kendala cuaca kan, misalnya kayak
hujan terus kerjaan tidak bisa dilanjut, berarti kan di luar dari di luar dari rencana, misalnya 12 minggu lepas 13 itu jadi tanggung jawab kontraktor tetap atau bisa kembali ke owner gitu. Kalau misalnya ada lewat karena kondisi cuacanya yang kerjaannya nggak bisa dilanjut gitu. Begitu. Kalau cuaca biasanya bisa dikomunikasikan. Namun dari awal kalau memang ada itu memang cuacanya sudah dinyatakan bersama-sama dan bukti pada laporan cuacanya biasanya masih ada pelonggaran. Biasanya kalau memang masih dalam 1 tahun anggaran yang tidak jatuh di akhir tahun mungkin masih bisa ada toleransi, tapi itu ada kelemahannya. Rekanan tersebut tetap membuat perpanjangan jaminan pelaksanaan, biasanya itu dibayar juga. Misalnya dia nambah waktu 40 hari misalnya atau 1 bulan, dia tetap bayar ke pemerintah jaminan pelaksanaan tersebut. Jadi dari awal kita bayar kontrak 12 bulan, kita bayar jaminan pelaksanaan misalnya 1.000, karena kita nambah 1 minggu jadi kita nambah nanti 1.000 jadi 100 rupiah, jadi 1.100, jadi ada 100 lagi yang kita tambahkan untuk perpanjangan tersebut. Jadi ada jaminan lanjutan. Oke, ada lagi? Nah, kita lanjut. Nah, ini ada dulunya. Nah, ini silakan diakses ya, dapat lebih teman-teman. Tugas ini simbol saya ada tugas mandiri ke-6, dapat diakses teman-teman ini. Jadi teman-teman buat schedule dalam bentuk kombinasi bercat dan berupa S dari bahan konstruksi sesuai tugas mandiri teman-teman dari usulan di mandiri 3, 4, dan 5. Ini dibuat dalam format Microsoft Excel ya teman-teman. Nanti diuploadnya pun dalam bentuk file Microsoft Excel. Jadi bisa di-post di Daniel PPT, upload file, ini tetap by Excel. Sudah paham ya tugasnya? Jadi saya harap ini tetap satu kesatuan dari tugas awal teman-teman, tugas 3, 4, dan 5, karena sudah teman-teman susun di depan. Oke, cukup? Jelas teman-teman hari ini? Oke, kita akhiri ya. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Silakan lanjut diakses di Open Learning ya.